bagi teman-teman yang di US. Selamat pagi Romo Andalas dan teman-teman yang di Indonesia dan Singapura. Saya Lucy, senang sekali kita ketemu lagi malam ini untuk belajar latihan doa dengan bimbingan Romo Andalas. Malam ini kita masuk di sesi 9 teman-teman dari total 12 sesi bagian pertama. Dan tema hari ini adalah apakah saya sadar bahwa saya bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan saya. Bagi yang baru join pertama kali hari ini, welcome dan enjoy. Silakan ikutin aja bimbingan dari Romo dan dinikmati. Waktu kita 1 jam, jadi kita akan selesai sekitar jam 9. Karena Romo juga sudah siap, mari teman-teman kita tinggalkan sejenak aktivitas kita yang sebelumnya. Kita siapkan hati untuk masuk dalam pengajaran hari ini. Kita akan dengarkan lagu yang sudah disiapkan oleh Romo untuk membantu kita menyiapkan hati. Silakan hostnya putarkan lagu yang dari Romo. Makasih banyak. I can't forget, I still remember the place you found me, and I surrendered when your grace covered my shame and saw my needs. You gave me hope in the future. My heart is yours, now and forever. I am loved only because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Your sacrifice is overwhelming, suffered and died because you love me. I'm alive only through Christ who first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you.
Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Rekan-rekan, mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, melalui lagu yang sangat indah ini, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau mencintai kami pertama kali. Dan Engkau mengundang kami untuk mengatakan cinta kami kepadamu. Bantulah melalui latihan rohani ini agar kami menyadari bahwa dalam hidup kami ada momen-momen di mana kami ternyata tidak milik-Mu karena kedosaan kami. Dan perkenankan kami untuk kembali mengatakan, Amios, aku milik-Mu Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam teman-teman yang ada di US. Senang sekali bisa ketemu lagi pagi hari ini waktu Indonesia. Saya mau ngajak ngobrol tentang sebuah tema yang harus diakui. Kalau lihat judulnya ya, itu susah banget. Serius sekali ya, kayaknya lebih cocok untuk iman yang berpikir daripada latihan doa. Maka saya mencoba untuk mencairkan tema ini dengan beberapa bantuan baik gambar, lagu maupun kata-kata mantra yang lebih pendek ya, dan tentu bantuan teks kitab suci untuk masuk dalam tema tanggung jawab atas perbuatan. Minggu yang lalu, saya sudah mengundang Anda untuk berkenalan sedikit dengan salah satu kosakata atau vocabulary ya dalam spiritual Ignatian, yaitu correctio fraterna. Oke. Seseorang yang hendak mengukur ketinggian harus memulainya dari kedalaman. Rekan-rekan, yang Anda lihat gambar di sini adalah gambar Maria Magdalena. Kalau Anda search di Google Image, biasanya kalau kita mencari Maria Magdalena, yang seringkali muncul adalah gambar Maria Magdalena yang half naked ya. Itu biasanya digunakan untuk menggambarkan kedosaan Maria Magdalena ya sebelum dia melakukan pertobatan di dalam hidupnya. Saya sengaja memilih gambar Maria Magdalena yang tidak biasa ini untuk mengundang Anda. Inilah sosok yang mau kita tuju ya nanti pada akhir minggu pertama ya. Seseorang yang hidupnya disucikan karena perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya ingin nanti Anda menaruh potret Anda yang tidak half naked seperti kebanyakan foto atau lukisan tentang Maria Magdalena sebelum pertobatannya. Dan untuk latihan kali ini yang sering kali terjadi bahwa kedosaan dalam hidup kita itu mengapa pada orang-orang tertentu ya seringkali sangat fatal ya, karena ini yang dikenali oleh Santo Ignatius Loyola. Roh jahat tidak pernah lebih sukses menaklukkan kita daripada ketika menyerang kita secara diam-diam dan pada malam hari, ketika pertahanan kita itu lemah sekali. Maka pada kesempatan yang istimewa ini, pada waktu malam di mana Anda punya waktu lebih untuk melihat hidup kita
kita mencoba melihat ya bagaimana roh jahat itu hampir sepanjang hari ya berusaha untuk masuk dan menguasai diri kita. Dan ini yang kita harap dari latihan rohani ini, sebab aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saya ingin Anda memperhatikan gambar laki-laki muda pada bagian layar Anda yang paling kiri, seorang muda. Nah, berbeda dari kisah Daud yang perlu ditegur oleh Nathan, sampai akhirnya Nathan itu mengatakan, kamulah orang yang saya ceritakan itu. Dan kemudian Daud sampai pada pengalaman sadar akan kedosaannya. Pagi hari ini, siang dan malam hari, di tempat rekan-rekan, kita ingin bahwa kita memiliki kesadaran pribadi atas dosa kita. Karena seringkali koreksio fraterna, Nathan, sahabat terdekat, tidak selalu tersedia bagi kita sepanjang waktu. Maka rekan-rekan, mari kita merenungkan secara pelan-pelan perikop dari Mazmur 51, 3-8. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorai kembali. Rekan-rekan, ada momen terutama dalam perayaan Ekaristi di mana kita diundang untuk bersama-sama, baik imam maupun Anda, saya juga, untuk mendaraskan, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Mulailah dengan kata yang sangat sederhana. Dosa. Saya berdosa. Saya berdosa. Dan saya sungguh berdosa. Masukkanlah kata-kata singkat itu dalam hidup Anda sekarang. Kalau Anda merasa bahwa kata-kata itu sulit masuk dalam diri Anda, mental ketika Anda berusaha untuk memasukkannya, persilahkan Tuhan untuk memasukkan kata itu dalam hati Anda sekarang. Dosa,
Saya berdosa. Saya berdosa. Saya sungguh berdosa. Silakan Anda mengenali, apakah ada simbol tertentu, gambar, pengalaman yang muncul dalam benak Anda ketika kata saya berdosa, dan saya sungguh berdosa itu mulai masuk dalam hati saya. Anda juga bisa meletakkan tangan kanan Anda pada hati Anda. Bahwa Anda mempersilahkan Tuhan untuk membawa Anda pada kesadaran akan kedosaan dalam hidup. Nikmatilah momen di mana Allah sendiri mengundang Anda untuk sampai pada kesadaran akan kedosaan, akan diri Anda sebagai pendosa. Anda juga bisa melakukan gestur tubuh yang membantu Anda untuk menyadari kedosaan dalam hidup Anda. Meletakkan tangan pada hati Anda, atau gerak tubuh sederhana lain yang membantu Anda untuk mengenali bahwa kita ini pendosa. Biarlah seorang perupa mengingat bahwa materialnya bukan emas, melainkan tanah liat. Dan biarlah ia mengawasi diri. Jangan sampai dia membiarkan dirinya cacat, seperti dia bekerja keras menghilangkan cacat dari orang lain. Saudara dan saudariku, kita adalah manusia tanah liat. Ada kecacatan dalam diri kita. Sekaligus ada keindahan di dalam diri kita sebagai tanah liat. Kalau Anda sudah cukup merenungkan perikop dari kitab Mazmur, sekarang saya mengundang Anda untuk melihat kisah seorang perempuan yang berdosa. Anda bisa melihat lukisannya, seorang perempuan yang meletakkan dirinya di bawah kaki Yesus. Apakah ini juga gestur yang Anda miliki dalam hidup Anda? Sekarang saya meletakkan diri saya di bawah kaki Tuhan. Di kota itu, ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya
dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudara dan saudariku, silakan Anda meletakkan diri Anda sedekat mungkin dengan Tuhan. Tadi saya meminta Anda untuk membuat gestur, meletakkan tangan kanan Anda pada hati Anda. Anda sekarang saya persilahkan untuk membuat gestur lain. Ketika Tuhan sangat dekat dengan Anda sekarang ini. Bagaimana Anda meletakkan diri Anda di hadapannya? Seperti perempuan tadi, mencucurkan air mata pada kaki Yesus, lalu menyekanya dengan rambutnya. Atau Anda punya cara istimewa lain untuk mengungkapkan kesadaran akan kedosaan Anda, dan bahkan pertobatan Anda di hadapannya. Silahkan Anda mengenali gerakan hati Anda ketika Anda satu dengan Yesus sendiri. Katakanlah kalau Anda tergerak untuk melakukan sesuatu sebagai tanda kesadaran akan kedosaan Anda. Dekatilah Tuhan, ungkapkanlah perasaan mendalam Anda dalam gestur tubuh apapun yang menurut Anda mengungkapkan secara istimewa kesadaran Anda sebagai seorang pendosa yang mau bertobat. Gambar yang Anda lihat pada layar adalah gambar Maria Magdalena sebagai seorang yang bertobat atas kedosaannya. Karya seorang perupa Donatello. Dan kalau saya boleh membaca, kira-kira apa yang Maria Magdalena mau sampaikan di hadapan Tuhan? Yesus, apa yang aku inginkan? Apa yang dapat aku inginkan selain keinginan akan-Mu? Rekan-rekan, dalam suasana yang tenang, saya sekarang mempersilahkan tim musik untuk memainkan satu lagu. Ketika hidup saya menjadi rusak. Saya persilahkan.
reaching out with no one to hold. You've been abandoned with no place to go. Wounded and wanting such desperate times. Cold, bitter tears are filling your eyes. Get a glimpse of Jesus, for He is right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. And there is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again when life gets broken. You hoped God would heal it, but the storm raged and raged. Now it's hard to imagine how you'll make it through the day. Weeks turns to years, time's passing you by, but you're still holding on to the house and the wise. So get a glimpse of Jesus, for He is right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. And there is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again when life gets broken. Healing waters, heal our troubled soul, heal our troubled soul. Jesus, sweet Jesus, will cleanse and make us whole. When life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. There is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again. He'll help you start all over again. He'll help you start all over again when life gets broken. Oke, teman-teman, mungkin hidup kita nggak sebroken yang lain ya, tetapi ada pieces of brokenness ya di dalam diri kita. Dan mungkin itu sisi yang dalam latihan rohani ini hendak ditunjukkan Tuhan pada Anda semua. Demikian yang bisa saya tawarkan pada rekan-rekan pada
malam hari ini kalau ada yang tergerak untuk sharing sesuatu tentang pengalaman latihan rohani ini, saya persilahkan. Silahkan Lucy.